Akhirnya tiap hari dia sono ngepot dia akhirnya. Kemana ke gereja orang Kristen. Dan dia masuk agama Nasrani, Kristen, diam-diam. Oke deh, buat kita nih orang-orang yang sering nongkrong, buat orang-orang yang sering apa namanya ngobrol-ngobrolnya di kafe, di ini, peran apa kira-kira Beb yang paling pantas kita bisa? Apa aja, yang penting semangat. Semangat ente sudah bakal kemana-mana deh. Yang penting punya semangat. Bismillah, punya keinginan. Ikutin deh keinginannya, ikutin semangatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Apa kabar ashab ajib? Mudah-mudahan teman-teman di rumah yang nonton, yang menyaksikan sekarang ataupun kapan nanti tahu, kita nggak tahu. Mudah-mudahan kita doain Habib tuh teman-teman di rumah biar bisa semuanya hajat-hajatnya terkabul. Amin. Oke, masih kembali lagi bersama saya dengan Fajar dan Ahmad Mujtaba. Kita masih dalam program acara Obrolan Muslim. Untuk kisah dan cerita yang sekarang Habib, ya, dari episode-episode yang sebelumnya juga kita udah cerita tentang sahabat-sahabat. Naam. Untuk yang sekarang Habib mau kasih cerita kita siapa nih, Habib? Boleh, naam. Okay. Masih sebenarnya dalam lingkaran sahabat-sahabat juga. Masih dalam sahabat juga. Tapi kita bahas sahabat-sahabat yang gak terlalu tenar ya. Gak terlalu tenar sempat kita bahas siapa tuh? Sayyidina Usamah bin Zaid, yang kedua Anas bin Malik. Nah, kita bakal bahas sekarang seorang sahabat yang termasuk langka nih di kalangan sahabat. Sahabat tapi bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Iya. Ada orang mana nih? Orang mana? Orang mana dia? Orang Persia. Orang Persia. Apa namanya? Kalau sekarang sudah masuk ke Iran. Ke daerah Iran. Siapa beliau ini? Namanya mungkin nggak terlalu asing ya. Sayyidina Salman Al-Farisi. Al-Farisi. Banyak tuh anak-anak sekarang namanya Salman Al-Farisi. Berarti merujuk ke sana tuh. Emang apa sih keistimewaan itu? Itu ajib ya Fajar. Salman Al-Farisi kalau kita bahas kita panjang sebenarnya, panjang. Dia nyeritain sendiri dalam hadis yang panjang. Dia nyeritain gimana ceritanya kok bisa nyampe ke Madinah padahal di Persia dia, di Furs Persia. Ini sebenarnya Salman Al-Farisi ini anak orang kaya raya. Wadi orang Majus. Apa arti Majus ini? Penyembah api. Majusi itu. Majusi, betul. Kalau nggak salah dulu ada api Majusi yang disebut. Iya, betul. Yang sudah lama nggak padam-padam itu. Akhirnya padam waktu lahir Nabi SAW. Berarti dia lahir dari sana? Iya, dari Persia, dari daerah situ. Penyembah api. Daerah Persia emang kan dulu kan kayak gitu kebanyakan tuh. Penyembah api. Bukan dari kalangan Nasrani ataupun Yahudi, kagak, emang lain. Nggak percaya nabi-nabian, mereka percaya api segala macam gitu. Nah, ala kulli hal, Salman Al-Farisi ini abahnya itu tokoh di agama Majusi, dan dia pengen anaknya ini jadi penggantinya, gitu. Pernah suatu hari akhirnya dicerita waktu dia disuruh abahnya untuk tiap hari ngeliatin apinya segala macam, akhirnya dia mampir. Kita ngebayangin lucu. Kenapa? Bolak-balik jagain api, jagain makanya kali. Padahal gitu-gitu aja kan. Oke, terus gimana? Subhanallah. Allah bariha. Nah, pas dia mau kayak biasa rutinannya, akhirnya dia ada kayak kanisa, gereja. Gerejanya Nasrani, Kristen. Dia dengar kalam-kalamnya gitu. Kalamnya enak ini. Akhirnya dia mampir ke gereja itu. Yang akhirnya abahnya itu nyuruh dia untuk belajar sama pastor Majusi. Akhirnya tiap hari dia sono ngepot dia akhirnya. Kemana ke gereja orang Kristen. Dan dia masuk agama Nasrani, Kristen, diam-diam. Itu Nasrani zaman dulu masih. Nah, Nasrani zaman dulu masih murni. Masih keturunan berarti masih Nasraninya Nabi Ibrahim. Nabi Isa alaihissalam. Masih menjaga Injilnya Nabi Allah Isa alaihissalam dan masih menunggu kedatangan Nabi akhir zaman. Nah, makanya gurunya yang Nasrani itu bilang pas gurunya yang Nasrani sudah akhir hayatnya gitu dibilang, wahai pemuda, sungguh aku tidak lama lagi di dunia ini, dan yang masih memegang ajaran Nabi Isa yang masih lurus hanya beberapa orang sahaja. Di antaranya aku akan alihkan engkau ke temanku daerah lain, daerah Mosul, daerah Irak.
Ente sono ntar belajar sama dia untuk nerusin pelajaran ini. Dan sungguh ketahuilah bahwasanya sekarang ini adalah waktunya kedatangan Nabi akhir zaman. Belajar tuh akhirnya dia sifatnya Rasulullah SAW. Si pastor ngajarin. Masya Allah, pastor. Emang kayak gitu kan sebenarnya kan. Begitu. Diajarin sifatnya Rasulullah tuh bagaimana. Nah, di antaranya yang Salman Al-Farisi ambil dari gurunya ini. Maksudnya tanda-tanda kerasulan gitu. Betul, tanda-tanda kenabian Nabi akhir zaman. Di antaranya dia nggak pernah nerima sedekah. Satu. Kedua, dia senantiasa menerima hadiah. Kalau dikasih hadiah dia nerima, nggak pernah nolak. Yang ketiga, ada khatamun nubuwah. Apa namanya? Benjolan tanda kenabian. Itu tadi apa namanya? Tidak pernah menolak hadiah. Iya, kalau diberi. Itu yang menjadi apa ya namanya? Pantesan pernah dengar apa itu loh. Kita minta nggak boleh, tapi nolak lebih nggak boleh. Betul, makanya kalau minta jangan. Menolak kalau bisa juga jangan. Yang datang terima. Itu paling enaknya tuh. Jangan nyari udah. Datang terima. Jangan nyari tapi. Jangan nyari. Apalagi minta-minta. Aduh, ya Allah ya. Oke, terus lanjut tadi. Oke. Akhirnya gimana? Salman Al-Farisi ini mengambil dari akhirnya ketahuan sama abahnya. Dia tuh belajar kemana-mana gitu. Belajar masuk ke agama Nasrani. Abahnya marah sampai itu dalam cerita itu diikat dia Salman Al-Farisi oleh abahnya, nggak boleh keluar rumah. Dikurung. Oke. Wah, akhir cerita dia bisa kabur akhirnya. Dia kabur dan dia tinggalkan semua kemewahan, kemegahan rumahnya dan diambil fulus sedikit untuk perjalanannya. Pergilah dia ke Mosul untuk menimba ilmu dari pastor yang kedua. Dan terus begitu, udah tua juga tuh pastor. Tuh akhirnya pastor bilang, sungguh aku akan mati sebentar lagi, kalau bisa engkau cepatlah ke kota. Di kota itu adalah timbulnya Nabi akhir zaman nanti. Dari situ kota Madinah. Alamatnya apaan? Alamatnya kota Dzati Sabiqah yang ada pohon kormanya, dikasih alamat kota Madinah. Begitu. Akhirnya sudah dia berpindah dari pastor ke pastor, sempat juga dia dikhianatin, dibohongin, pernah dirampas. Wah, rahasia ceritanya. Akhirnya dia ketemu sama orang Arab. Sama orang Arab. Ini dari Irak tadi berarti. Ya betul. Dari Iran kemudian ke Irak kalau sekarang ya. Kalau apa namanya ke pembatasan negara-negaranya gitu. Sempat juga ke daerah Suria gitu, Syam. Untuk nyari-nyari pastor tadi. Sendirian nih ceritanya nih. Mencari kebenaran. Judulnya ini berarti. Ini kan mencari kebenaran. Nah, emang Salman Al-Farisi tenarnya dengan sifat ini. Pencari kebenaran. Oke. Gitu. Pencari hakikat. Gitu. Nah, akhirnya ketemu dia sama orang Arab. Nah, ini dia nih, katanya Nabi akhir zaman tuh dari kalangan orang Arab. Dia bayarin, bayarin aku untuk bersama kalian, aku bayarin nih katanya. Anda pengen sama ente kemana nih? Ke negeri Arab. Kalau aja katanya ntar nemu Madinah itu. Dibawa sama rombongan Arab ini. Tahu-taunya bener. Dia masuk ke suatu kota Madinah, tahu-taunya. Pas bobot apa namanya sifat-sifatnya kayak yang dipelajarin, disebutin tuh di kitab Injil. Sama gurunya tadi, sama guru-gurunya itu pastor tuh. Nah betul. Tapi masalahnya ini kesian Allah, sial banget. Apa? Kan dia ngebayarin orang buat bawa dia. Tahu-taunya sama orang itu dijadiin budak dan dijual lagi. Parah itu. Iya. Dia nggak ngerti itu dulu. Dia nggak paham itu tuh. Sama Arab nih masuk kemarin dijual selama jadi budak. Orang lihat dia, ini keren ini budak putih-putih. Jarang ini. Dijual mahal. Anak raja tuh. Dia nggak tahu dia nggak tahu sudah akhirnya dia jalan dan masuklah dia jadi budak. Wah subhanallah, apa namanya, ketika itu datang Nabi SAW dari hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu belum hijrah tuh. Berarti jadi dia Salman udah nyampe duluan. Sudah nyampe duluan. Ketika Nabi SAW nyampe ke Madinah, dia mendengar ini katanya kabar Nabi akhir zaman. Dia mau ngetes nih, bener nggak nih? Dia kan budak nih ceritanya. Dia ngumpulin duit dikit-dikit, dia beli makanan. Dia apa namanya? Suguhin. Ke Nabi waktu itu sama sahabat-sahabatnya. Agar ini hadiah dariku. Hadiah apa sedekah? Ini adalah hadiah. Dilihat Nabi SAW makan bareng-bareng sama teman-temannya. Satu. Besoknya dia kemudian lagi suguhin lagi makanan. Ini apa? Ini sedekah. Nabi SAW bilang kulu fa inna lana akulu sedekah. Makanlah kalian. Kalau aku nggak bisa makan sedekah, nggak boleh. Kata dua nih. Tahu. Habis itu dia diam-diam pengen lihat apa namanya tanda kenabian, khatamun nubuwah. Nabi SAW lihat nih orang Persia
datang berapa hari nih ngasih sedekah, ngasih hadiah, pasti dia maunya nih ngapain nih? Gerak-geriknya mencurigakan nih. Mencurigakan ini. Dia juga kalau lagi duduk lilik-lilik gitu, ngelilik. Oh, Nabi paham. Langsung Nabi SAW membuka bajunya depannya, sampai kelihatan khatamun nubuwah, kata ini yang kau cari. Langsung ketika itu Nabi Salman Al-Farisi langsung syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Ini dia benar berarti 3 alamat sahabat, ada. Saya Salman ini sahabat yang udah pintar duluan sebelum. Masya Allah. Sudah alim, ahli kitab duluan. Nah, akhirnya Nabi SAW nyuruh Salman Al-Farisi, kalau bisa engkau merdeka, jangan engkau jadi budak. Gimana ya Rasulullah? Coba ajukan tawaran kepada tuanmu itu untuk membebaskanmu dengan dengan kitabah, kalau bahasa fikihnya mukatab. Jadi si budak itu kerja dengan target sekian untuk membayar dirinya, gitu. Di perjanjian gitu, menembus dirinya. Yaudah, akhirnya si Salman Farisi ngajuin tuh sama si tuannya. Oh boleh katanya, yaudah. Tapi parah nih tuannya nih, kena lagi sial lagi dia. Dikasih minta tebusan yang parah banget, mustahil lah. Diminta untuk panen korma 300 korma dalam setahun. Satu. Ya 300 korma dalam setahun tuh gimana ceritanya, mustahil itu. Yang kedua, dia minta harta yang banyak sebanyak-banyaknya. Akhirnya dia ngadu Salman Farisi ke Rasulullah, ya Rasulullah, tuanku minta begini. Gampang. Tahu nggak Nabi buat apa? Nabi SAW ngumumin ke sahabat-sahabat, ayo patungan kita. Kita bantuin Salman Farisi menjadi merdeka. Patungan, akhirnya banyak sahabat. Terkumpul lah mablag itu. Nah, dikasih tuan ente. Tinggal korma ini gimana caranya? Gampang. Minta berapa? Minta 300 dalam setahun. Oke. Maksudnya 300 butir? 300 pohon. 300 pohon. Biar panen semua. Gimana ceritanya itu? Ayo deh. Nah ini nih, berkat itu orang mencari kebenaran, akhirnya dibantu sama Allah Ta'ala. Akhirnya Nabi SAW ngumpulin biji-biji korma, dan Nabi sendiri yang menanamnya. Bukan bijinya, kalau korma kecil gitu. Korma kecil ditanamin. Wah, kata kecuali satu ditanam oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika itu. Subhanallah. Biasanya korma setahun panen, ini setahun 2 kali panen. Dan semuanya panen semua kecuali satu. Nabi bilang, kenapa nggak panen ini? Siapa yang nanam? Saya bilang, aku ya Rasulullah nanamnya. Ya, makanya dicabut Nabi SAW, akhirnya ditancapin lagi. Panen juga kayak biasa ya. Terpenuhilah akhirnya itu 300 kata pohon korma panen dalam setahun. Merdeka akhirnya Salman Al-Farisi. Nah, ini dia mendapat title ya. Fajar, title-nya keren banget. Teman ma'ruf Salman Farisi kan yang menggagas Khandaq ya. Perang Khandaq. Kalau parit Parit tuh yang itu. Salman Farisi. Pagar. Jadi kayak dalam gitu. Jadi musuh enggak bisa masuk. Harus ke bawah dulu. Ke bawah kena panah. Nah, di antara title yang beliau dapat begini. Kan Salman Al-Farisi bukan orang Madinah asli ya? Orang Persia. Kan berarti hijrah ke Madinah. Orang Muhajir bilang Salman ini dari golongan kami, orang-orang yang hijrah. Diakuin hijrah. Orang Ansor kagak mau. Orang Ansor tuh siapa? Orang Madinah asli yang menyambut Rasulullah SAW. Dia bilang, enggak, Salman ini orang Ansor. Kenapa? Karena waktu Nabi datang, dia sudah di Madinah nyambut juga. Direbut ini dia. Rebut tuh, ini siapa ini? Ansor apa yang Muhajirin? Nabi SAW keluar, ada apa sih ribut? Ini Rasulullah, ini Salman ini begini. Enggak. Salman bukannya Muhajirin, wala bukannya Ansor. Lah, lagian siapa? Salman ini adalah dari golongan kami Ahlul Bait, keluarga Rasulullah SAW. Nah ini dia. Aja nggak? Bisa itu? Bisa. Nabi SAW masukkan dia ke golongan keluarganya. Salman ini dari golonganku. Salman minna Ahlul Bait, bukannya Muhajirin wala Ansor. Ajib. Sahabat pas dengar, iri udah keren banget. Langsung jadiin Ahlul Bait. Ada Salman minna Ahlul Bait. Nah ini ikhwan. Lau kana al-ilmu bis-suraya lanalahu rijalun min abna' furus. Nabi SAW bilang, kalau seandainya ilmu itu ada di langit, di bintang Suraya, apa kalau bintang Suraya bahasa gitu ya? Bintang Soraya. Bintang Soraya ada. Nah, kalau seandainya ilmu di sana pasti akan didapatkan orang-orang dari Persia. Artinya pintar-pintar gitu. Makanya, di antaranya timbul siapa? Abu Hanifah. Aslinya Persia tuh. Persia. Kalau kita bahas ulama-ulama dari luar Arab banyak banget.
Dan memang kebanyakan ulama-ulama hadis atau ulama-ulama nahwu, apalagi nahwu bahasa, kebanyakan bukan orang Arab semua. Oh, begitu aja. Ada juga dari Basra, Baghdad. Banyak. Kalau Basra, Baghdad mungkin Arab lah. Arab. Tapi kalau kayak Afghanistan, Imam Bukhari dari mana? Dari kalau sekarang apa namanya itu Kazakhstan. Dari Bukhara. Dari Bukhara. Dan apa namanya Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i. Sebelumnya juga dari Turki itu. Turki juga bukan Arab kan tadinya. Dan memang Turki itu dari mana asalnya? Dari Persia juga. Dari Persia juga. Kalau kita lihat sebelah sana lagi dari Espanya, Spanyol, Andalus. Siapa di antaranya? Imam Muhammad bin Malik, Alfiyah ibn Malik, orang Nahwu tuh. Bukan orang Arab dia. Dan banyak apa namanya ulama-ulama yang bukan Arab, kebanyakan bahkan bukan Arab. Juga ada dari Indonesia juga banyak. Dari Indonesia juga banyak dong. Ulama-ulama yang tenar. Mendunia. Ulama Indonesia mendunia. Banyak banget. Tapi gitu. Diakui juga. Ya sangat diakui. Di antaranya siapa? Yang baru-baru ini Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani dari Padang, ya enggak? Khatib Al-Minangkabawi, Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Minangkabau dari Padang Minang. juga ya. Iya, makanya. Siapa lagi yang Al-Banjari? Apa namanya? Ada Al-Falembani, Syekh Abdul Samad Al-Falembani. Itu banyak. An-Nawawi Al-Bantani. Nawawi itu Banten, masyhur tuh. Nah, ini mungkin nama-nama mereka lebih tenar di luar daripada di dalam. Gitu, Pak. Jadi nggak terbatas sama orang Arab. Iya, jadi peran Islam itu ya nggak tok dari orang Arab ya. Iya, betul banget. Dari orang-orang luar Arab juga ada. Sangat berperan. Begitu. Apalagi kalau kita lihat dalam ilmu hadis sama dalam ilmu bahasa, peran non Arab lebih daripada peran orang Arab. Lebih dominan daripada orang Arab. Begitu jadi ceritanya. Jadi kita orang Indonesia masih bisa berpartisipasi. Allahu Akbar. Tapi kira-kira apa ya buat para buat kita nih orang-orang yang sering nongkrong, buat orang-orang yang sering apa namanya ngobrol-ngobrolnya di kafe di ini, peran apa kira-kira Beb yang paling pantas kita bisa? Apa aja yang penting semangat. Semangat ente sudah bakal kemana-mana deh. Yang penting punya semangat. Bismillah, punya keinginan. Ikutin deh keinginannya, ikutin semangatnya. Tapi yang muncul ya kita yang positif lah. Iya, jangan semangatnya ke arah waduh gitu. Enggak harus ke arah harus agama semua. Ilah kagak. Bidang-bidang itu banyak. Banyak banget. Insyaallah kita akan bahas nih. Insyaallah kita akan bahas penemuan Islam dari non Arab. Dari non Arab. Banyak banget. Tuh. Insyaallah. Tetap di channel kita ya. Kita tungguin pembahasan penemuan-penemuan dari bangsa muslim yang non Arab. Oke, gitu aja kali ya buat di episode sekarang. Dan sebelum kita tutup biasa kita ada doa, kita doain teman-teman di rumah. Amin. Semoga bisa melewati Ramadan ini tahun ini dengan penuh dengan kebaikan, dengan semangat. Dan bisa lewat dari Ramadan dan bisa menjadikan setelah Ramadan itu menjadi bulan-bulan Ramadan juga. Amin. Oke, sekian dari kita dan kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.